Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adelia Desmartika dengan NIM A1Q1210006, jurusan Bimbingan Konseling kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi review tentang konseling eksistensial. Baik, yang pertama yaitu pengantar dan tokoh utama. Konseling eksistensial humanistik berfokus pada sifat dan kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik dalam dunia yang tak bermakna, berada sendirian dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualisasikan diri. Konseling eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia. Perkembangan kepribadian yang normal berlandaskan keunikan masing-masing individu. Determinisasi diri dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan-gagasan sentral. Hambatan psikologis adalah akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi. Tokoh dari eksistensial humanistik adalah Abraham Maslow yang terkenal dengan teori aktualisasi diri. Selain itu, ada tokoh lain dari eksistensial humanistik, yaitu Carl Rogers yang dikenal dengan metode terapi yang berpusat pada klien atau client-centered therapy. Viktor Frankl 1905-1997 adalah tokoh sentral dalam mengembangkan terapi eksistensial di Eropa dan juga membawanya ke Amerika Serikat. Pendekatan eksistensial humanistik terfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik dalam dunia yang tak bermakna, berada sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualkan diri. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang besar dalam bidang psikologi, yakni tentang penekanannya terhadap kualitas manusia terhadap manusia yang lain dalam proses terapeutik. Terapi eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia dan menekankan kesadaran diri sebelum bertindak. Kesadaran diri berkembang sejak bayi. Perkembangan kepribadian yang normal berlandaskan keunikan masing-masing individu, berfokus pada saat sekarang dan akan menjadi apa seseorang itu, yang berarti memiliki orientasi ke masa depan. Yang kedua, konsep-konsep utama. Adapun pokok-pokok teori psikologi humanistik yang dikembangkan oleh Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu adalah penentu bagi tingkah laku dan pengalamannya sendiri. Manusia adalah individu yang sadar, bebas memilih atau menentukan setiap tindakannya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. 2. Manusia tidak pernah diam, tetapi selalu dalam proses untuk menjadi sesuatu yang lain dari sebelumnya, atau becoming. Namun demikian, perubahan tersebut membutuhkan persyaratan, yaitu adanya lingkungan yang bersifat mendukung. Yang ketiga, manusia pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik atau tepatnya netral. Kekuatan jahat atau merusak pada diri manusia merupakan hasil atau pengaruh dari lingkungan yang buruk dan bukan merupakan bawaan. Yang keempat, manusia memiliki potensi kreatif yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keistimewaan dalam bidang tertentu. Yang kelima, manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan yang secara hierarki dibedakan menjadi sebagai berikut. A. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis atau the physiological needs. B. Kebutuhan akan rasa aman atau the safety and security needs.
C. Kebutuhan akan cinta dan memiliki atau the love and belonging needs. D. Kebutuhan akan harga diri atau the esteem needs. Dan E. Kebutuhan akan aktualisasi diri atau the self-actualization needs. Yang ketiga, asumsi perilaku bermasalah. Pribadi yang bermasalah menurut pandangan eksistensial humanistik yaitu tidak mampu memfungsikan dimensi-dimensi dasar yang dimiliki manusia, sehingga kesadaran tidak berfungsi secara penuh. Di antaranya, inkongruen, tidak dapat dipercaya, tidak dapat memahami diri sendiri, bermusuhan, dan kurang produktif. Adapun asumsi perilaku bermasalah konseling humanistik dipengaruhi oleh tidak terpenuhnya aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran diri berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menyadari diri dan menjadikan dirinya mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk aktivitas-aktivitas berpikir. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran berarti meningkatkan kesanggupan seseorang untuk mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Tidak jarang manusia yang tidak memiliki kesadaran akan dirinya akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab manusia adalah makhluk yang menentukan diri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif-alternatif. Masalah akan timbul jika manusia tidak bisa mengatur kebebasannya dan mengarahkan hidupnya. Yang ketiga, keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain, meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dari luar dirinya sendiri, yaitu untuk berhubungan dengan orang lain dan alam. Kegagalan dalam berhubungan dengan orang lain dan dengan alam menyebabkan manusia kesepian, mengalami aliensi, keterasingan, dan depersonalisasi. 1. Pencarian makna hidup. 2. Kecemasan sebagai syarat hidup. Dan 3. Kesadaran atas kematian non-ada. Keempat, tujuan konseling. Menurut Goral Corey 2010, ada beberapa tujuan konseling eksistensial humanistik, yaitu yang pertama, agar klien mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi, serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. 2. Meluaskan kesadaran klien dan karenanya meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. 3. Membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan sehubungan dengan tindakan memilih diri dan menerima kenyataan bahwa dirinya lebih dari sekedar korban kekuatan-kekuatan deterministik di luar dirinya. Menurut Corey 2009, tujuan konseling eksistensial adalah agar klien mengalami keberadaan secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi dan sadar bahwa ia dapat membuka diri berdasarkan kemampuannya. Selain itu, konseling eksistensial dapat membantu klien mengidentifikasi atau menetapkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perubahan kepribadian. Perubahan itu meliputi perubahan yang menghasilkan keadaan baru, perubahan yang bersifat permanen dan bisa diterapkan klien dalam kehidupan sehari-hari di luar sesi konseling. Yang kelima, peranan konselor. Fungsi dan peranan konselor dalam konseling eksistensial. Konselor adalah memahami dunia subjektif klien agar bisa menolongnya untuk sampai pada pemahaman-pemahaman pilihan baru. Fokusnya adalah pada situasi hidup klien pada saat itu dan bukan pada menolong klien agar bisa sembuh dari situasi masa lalu. Konselor yang berorientasi eksistensial biasanya menangani orang-orang yang mengalami apa yang dikatakan kesadaran terbatas. Tugas sentral dari konselor adalah langsung mengkonfrontasikan klien ini dengan cara hidup mereka dalam keberadaan terbatas ini dan menolong mereka untuk bisa menyadari bahwa mereka ikut berperan dalam menciptakan kondisi semacam itu. Corey 2009. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan keterbatasan.
Sama dengan pendekatan-pendekatan lainnya, dalam penerapannya pendekatan eksistensial humanistik juga memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu kelebihan yang pertama, teknik ini dapat digunakan klien mengalami kekurangan dalam perkembangan diri dari kepercayaan diri. 2. Adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. 3. Memanusiakan manusia. 4. Bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Dan 5. Pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien, seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa. Kelemahan yang pertama yaitu dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Yang kedua, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya, atau keputusan ditentukan oleh klien sendiri. 3. Memakan waktu lama. 4. Dalam metodologi, bahasa, dan konsepnya yang mistikal. Baik, itu saja materi review yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.